Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kalau ditanya nih, mengapa besi bisa berkarat? Pasti jawabannya karena kena air, karena kena hujan. Ya memang benar, tapi di balik semua itu ada proses berupa reaksi-reaksi kimia di dalamnya yang gak cuma anak kimia yang boleh tahu, namun kalian semua wajib tahu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu. Hai semua, kenalin, nama aku Adik Anissa, NIM K33190002, mahasiswi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Sesuatu yang mengkilap, kuat, dan keras identik dengan besi. Lalu, apakah besi selalu kuat dan keras? Apakah besi juga bisa rapuh? Tapi bukan rapuh yang seperti ini ya sobat. Besi identik dengan gembok, keran, paku, ayunan, jembatan, dan jemuran. Besi dipilih sebagai bahan dasar barang-barang ini karena teksturnya yang kuat dan kokoh. Namun, walau sekuat apapun, besi ini juga bisa rapuh loh. Kira-kira karena apa ya teman-teman? Ya benar sekali, karena karat. Karat ini terjadi karena ada reaksi reduksi atau oksidasi yang disebut juga reaksi redoks. Untuk mencoba lebih memahami proses reaksi-reaksi kimia pada besi yang berkarat, aku mau ngajak kalian berpetualang nih. Kita bayangkan sedang masuk ke dalam gembok yang kuat, kokoh, dan mengkilap. Wah, silau sekali bukan? Nah, sekarang kita sudah berada di dalam gembok yang kuat dan kokoh. Cobalah untuk berjalan beberapa langkah. Wah, terdengar bunyi yang nyaring ketika kamu mulai menghentakkan kakimu. Ini karena gembok terbuat dari besi, yang dalam kimia disebut pula Fe. Kamu mulai terhenti dari langkah dan hentakan kakimu, karena entah kenapa terdengar suara dentuman terhadap gembok dari luar. Setelah kamu mengintip dari lubang kunci, ternyata hujan telah turun. Rupanya disertai dengan angin kencang. Kamu mulai duduk dan merenung menatap gembok dari dalam. Rupanya ini hujan bulan Desember. Sampai-sampai di setiap hari hujannya sangat besar. Saat kamu terbangun dari dudukmu dan mulai berjalan maju, telapak kakimu mulai terasa kasar. Kamu mengamati sekeliling. Rupanya karat mulai terbentuk. Besi mulanya adalah suatu unsur, namun ketika bertemu dengan oksigen dan air, maka besi akan bereaksi, sehingga menghasilkan karat. Besi yang semulanya berwarna mengkilap dan memiliki tekstur kuat setelah berkarat, warnanya menjadi berubah, bahkan teksturnya menjadi rapuh. Kita ambil contoh sederhana, gembok. Gembok yang mulanya berwarna mengkilap menjadi berubah warna dan bertekstur rapuh karena terkena karat. Ini terjadi karena gembok mengalami reaksi redoks. Apa sih itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia berupa perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur atau molekul, atau juga dapat diartikan sebagai reaksi penambahan atau pelepasan oksigen dalam suatu molekul sehingga bisa merubah sifat atau bentuk zat tersebut. Jadi teman-teman, reaksi redoks ini terdiri atas dua reaksi, yakni reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi pengikatan oksigen, reaksi pelepasan elektron, atau juga reaksi penambahan atau kenaikan biloks. Sementara reaksi reduksi dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen, reaksi penerimaan elektron, dan reaksi penurunan biloks. Selain reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, kita juga akan belajar istilah lain nih, yakni reduktor. Apa sih itu reduktor? Reduktor sering disebut dengan pereduksi. Adalah zat yang mengalami oksidasi, atau juga dapat diartikan sebagai zat yang melepaskan elektron.
Atau satu lagi nih, dapat diartikan sebagai zat yang bilangan oksidasinya naik. Kemudian ada istilah oksidator atau zat pengoksidasi. Artinya, zat yang mengalami reduksi, zat yang menangkap elektron, atau zat yang bilangan oksidasinya turun. Oh iya, dari tadi kita membahas tentang bilox ya teman-teman. Sebenarnya apa sih arti bilox itu? Bilox adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Sebenarnya, karat bisa tercipta karena besi bercampur dengan oksigen dan juga air. Karat atau korosi yang kita bahas tadi merupakan penerapan dari reaksi redoks, namun penerapan yang merugikan. Lalu, apakah semua reaksi redoks adalah reaksi yang merugikan? Jawabannya tentu saja tidak. Penerapan reaksi redoks dapat diterapkan untuk sel elektrokimia. Selain itu, digunakan untuk reaksi spontan untuk menghasilkan sumber listrik. Kemudian, digunakan sebagai sel elektrolisis yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian, pencegahan terhadap korosi atau karat pada besi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mencegah logam kontak langsung dengan air atau oksigen. Caranya bisa dicat atau dilapisi dengan silikon. Yang kedua, dengan menambahkan zat impuritis. Ini akan menghalangi oksigen dan air untuk kontak langsung terhadap besi. Caranya bisa dicampur dengan pasir atau mungkin kaca. Kemudian yang ketiga, dengan memberi perlindungan katoda atau anoda. Wah, seru sekali bukan belajar kimia? Apakah reaksi redoks hanya membahas tentang itu saja? Tentu saja tidak. Kita bisa belajar tentang aturan-aturan bilox, penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilox dan metode setengah reaksi, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan bosan-bosan untuk belajar kimia ya. Karena pengetahuan tercipta karena ada rasa ingin tahu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.